Shalom sahabat Lex Silvina yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Di dalam seri Membangun Keintiman dengan Allah, di mana kita belajar untuk mengenali, memahami bagaimana membangun keintiman kita dengan Allah, episode yang ketiga ini dengan judul Di Kamar Rahasia. Apa itu kamar rahasia? The Secret Chamber of God. Dan ini menarik sekali karena kalau kita masuk di dalam keintiman dengan Allah dan kita melihat dengan perspektif Allah, maka segala sesuatu akan berubah. Kita akan melihat dari Mazmur 73 ayat 16 dan 17 yang menjadi fokus kita adalah, tetapi ketika aku bermaksud untuk mengetahuinya, hal itu menjadi kesulitan di mataku, sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan mereka. Kita tahu bahwa ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-15, pemazmur itu menjadi begitu kecewa atau mungkin dia bertanya-tanya, kenapa orang-orang yang tidak kenal Tuhan kok hidupnya enak? Kok mereka bisa kaya, mereka bisa sepertinya nyaman, padahal mereka itu sombong. Mereka mengatakan, siapa Allah, mana Allah? Sementara saya ini udah hidupnya menjaga hati saya bersih, suci, tetapi kok masih kelihatannya begitu banyak kesusahan demi kesusahan yang saya hadapi. Lalu dia katakan, sampai aku bermaksud untuk mengetahuinya. Dengan kata lain, dia berusaha untuk mencari tahu dari perspektifnya dia. Kok kayak gitu? Kenapa bisa begitu? Ya, ini mungkin juga adalah pertanyaan banyak di antara kita, sahabat Lex Silvina. Ketika melihat dan menjadi kecewa atau mungkin menjadi marah sendiri, kok saya udah capek-capek, kok saya udah susah-susah. Akhirnya banyak orang yang mengatakan, kalau kayak gini mendingan aku tinggalkan aja Tuhan. Udah kembali lagi kepada hidup yang lama. Ketika pemazmur mengatakan, aku bermaksud untuk mencari tahu, tapi kesulitan, aku tidak bisa mampu. Perspektifku terbatas gitu kira-kira. Sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah. Nah, ini bicara mengenai tempat yang ada dalam bait suci, di mana orang datang untuk berseru dan menyembah Tuhan dan berdoa. Ini bicara mengenai secret chamber. Kalau di dalam kerajaan ini tempat di mana raja memanggil seseorang, apakah itu permaisurinya atau orang yang diajak untuk bicara, dan ini adalah pembicaraan yang secret, yang rahasia, hati ke hati. Bahkan kadang-kadang ini menyangkut sesuatu yang bukan lagi permohonan, tetapi sebenarnya seperti ungkapan hati. Ini secret chamber ini. Dan kemudian disitulah Tuhan memperlihatkan nasib dari orang-orang yang tidak kenal Tuhan, yang kelihatannya lagi hidupnya nyaman, lagi hidupnya enak. Lalu Tuhan perlihatkan nasib mereka. Wow, ternyata si pemazmur melihat, wah ternyata hidupnya kelihatannya nyaman, ujungnya ternyata mereka sedang ada di tempat-tempat yang jalannya begitu licin. Sebentar saja jatuh dan kemudian binasa. Karena dikatakan bahwa orang fasik jatuh 1 kali lalu binasa. Kalau orang benar jatuh 7 kali masih bisa bangkit. Orang fasik 1 kali KO langsung, saudara. Pada waktu kita belajar diubahkan di dalam keintiman kita dengan Tuhan. Dan saya percaya kalau kita bicara keintiman tidak bisa terlepas dari berdoa. Waktu kita belajar diubahkan dalam doa-doa kita, Allah sedang mengajarkan kepada kita melihat hal-hal itu melampaui perkara yang alamiah, yang natural, lalu kita berpindah kepada yang supranatural. Dia mau mengajarkan kepada kita melihat hal kerajaan sorga bekerja di dalam setiap area kebutuhan kita. Yesus selalu mengajarkan tentang prinsip kerajaan sorga. Begitu Tuhan mengajarkan mengenai kerajaan sorga, bukan berarti Tuhan mau mengatakan kamu pindah ke alam khayal, bukan. Karena kerajaan sorga selalu berbicara lebih tinggi, lebih mulia, dan lebih kekal daripada apa yang ada di dalam kelihatan yang temporer ini. Jadi kalau kita masuk dalam keintiman dengan Tuhan, Tuhan akan membuka perspektif kita, melihat kepada yang supranatural itu. Nah, keintiman dengan Tuhan ini akan mengubah
persepsi kita, cara pandang kita tentang orang, keadaan, dan lawan-lawan kita. Karena kita berfokus, waduh ini orang berusaha untuk menghancurkan saya dan seterusnya. Dengan kita masuk ke dalam tempat rahasia Allah ini, di dalam keintiman kita dengan Tuhan, di situ saya percaya dan saya sudah alami, di mana Tuhan mengubah cara pandang saya terhadap mereka dan kemudian mulai melihat kepada apa yang Tuhan sedang kerjakan. Karena kembali lagi, semua keadaan itu dipakai Tuhan memproses kita menjadi pribadi yang lebih baik, yang lebih saleh. Ini pemurnian, ini sanctification proses itu ya lewat situasi-situasi yang ada ini. Dan di sini Tuhan mau mengatakan, lihat loh, aku sedang bekerja juga di keadaan ini. Sekalipun kelihatannya diam atau sepertinya tidak ada pergerakan dari Allah, bukan berarti Allah itu cuek. Tuhan tetap bekerja. Yang kedua, kita belajar bahwa bukan hanya perspektif kita yang akan diubah, tetapi kita berdoa supaya kemudian kita mengalami keintiman dengan Tuhan ini dan mendapatkan kesukaan dari Raja. Jadi kita masuk ke dalam kamar rahasia. Kadang-kadang seandainya sahabat diberi kesempatan untuk bertemu dengan presiden kita 4 mata. Maka apa yang akan sahabat sampaikan? Mungkin waktunya cuma 15 menit. Apa yang Anda sampaikan? Wah, ada sebelumnya mungkin banyak sekali berkecamuk dalam pikiran, saya mau bikin ini, saya mau ngomong ini, saya mau ngomong ini. Mungkin ada titipan-titipan dari orang-orang kepada kita. Tetapi biasanya ketika kita sampai, semua itu seperti hilang. Karena kita sudah dikuasai dengan atmosfer daripada kehadiran orang tersebut. Apakah itu presiden atau mungkin orang yang paling kita sedang hormati. Seperti kita mau mengatakan, gak ngomong, gak minta apapun, udahlah, aku menikmati saja udah enak. Tetapi saya percaya bahwa pada waktu kita akan mendapatkan kasihnya itu. Kalau di dalam perjanjian lama, kisah Esther, di mana dia masuk ke dalam tempat rahasia raja ini, dia gak ngomong, walaupun dia tahu nasib bangsanya sedang ada di dalam tangan dia. Tetapi dia nggak ngomong satu patah kata mengatakan, ayolah raja, ini bangsaku sedang akan dihukum mati, dibinasakan. Enggak. Dia terus ngomong, raja mau makan apa lagi? Bisa lagi nggak saya undang untuk makan malam? Wah, rajanya senang, ya ikut lagi. Dan disitulah malah Tuhan yang bicara nanti lewat mimpi kepada raja itu. Esther tidak pernah sama sekali ngomong tentang nasib bangsanya. Tetapi Tuhan bekerja di sana. Nah ini luar biasa. Bahwa pada waktu kita masuk dalam keintiman kita dengan Tuhan, kita juga akan mengalami pengurapan. Di mana hadirat Allah itu akan mengubah kita dan membuat kita penuh dengan sukacita. Sehingga kemudian kita mulai menyampaikan permohonan-permohonan kita. Bukan untuk lagi sekedar seperti pengemis yang tolong Tuhan, tolong ini. Enggak. Tapi seperti seorang sahabat, seperti seorang kekasih yang datang dengan sukacita dan mau mengatakan begini, aku mau melihat Tuhan, kemuliaan-Mu nyata di sini. Aku mau melihat kemuliaan-Mu nyata dalam keluargaku, nyata dalam hidup anak-anakku, nyata dalam gereja. Aku mau melihat kemuliaan-Mu nyata dalam bangsaku. Jadi akhirnya agenda kita tuh berubah menjadi agendanya Tuhan. Itu kalau kita masuk di dalam tempat rahasia Allah. Karena tadi bukan hanya perspektif kita yang diubah, tetapi juga kita belajar melihat hal dari yang natural menjadi yang supranatural. Melihat apa yang musuh lakukan, keadaan lakukan kepada apa yang Tuhan sedang kerjakan. Dan yang terakhir, bahwa pada waktu kita masuk di dalam keintiman kita dengan Tuhan, Tuhan itu akan dengan senang hati mencurahkan kasih karunia-Nya, favor-Nya, dan berkat-Nya kepada hati kita. Jadi walaupun kita nggak minta, Tuhan akan kasih. Tuhan tahu apa yang kita perlukan. Dan sebagai hasilnya apa? Doa kita akan menggerakkan hati Allah, membuat Allah akan bertindak. Karena dia tahu, dia sudah tangkap hati kita, dia sudah tahu maksud hati kita kepada Tuhan.
Dan biasanya apa yang dia lakukan? Dia akan memberikan kita firman. Ini yang biasa banyak orang bilang ini rema. Tapi sebenarnya itulah pernyataan Allah lewat firman-Nya yang dinyatakan oleh Roh Kudus kepada hati kita di kamar rahasianya itu. Dan itu akan menjadi kesembuhan kepada siapa? Bukan hanya kepada kita, tapi bahkan kepada bangsa-bangsa, bahkan kepada gereja, kepada orang yang belum kenal Tuhan. Oh, akan ada kesembuhan mengalir. Firman yang keluar dari tempat rahasia akan membawa pengharapan, membawa kesembuhan. Di sini waktunya, di mana gereja ketika mendapatkan keintiman yang baru ini doa saya selalu kepada gereja, bahwa gereja akan mendapatkan angin segar, akan mendapatkan satu wind yang baru, dorongan yang baru untuk mereka melakukan kehendak Tuhan. Marilah kita berfokus, perhatian kita berubah dari musuh kepada Allah. Dari keadaan yang kelihatannya menyakitkan kepada janji kemuliaan yang Tuhan akan kerjakan melalui hidup kita. Bapa di sorga, kami bersyukur Engkau mengundang kami masuk di dalam kamar rahasia-Mu. Oh, ampuni kami bila hari ini kami melihat selama ini dengan ketidakadilan, seperti merasa kami ini ditinggalkan, kami diabaikan, kami tidak dihiraukan oleh Tuhan. Karena melihat kok orang-orang yang tidak mengenal Tuhan lebih enak hidupnya daripada kami yang menjaga hati nurani kami bersih dan tidak tercemar. Tapi hari ini kami bersyukur bahwa Engkau sedang mengajar kami untuk melihat dari apa yang natural kepada yang supranatural. Dari apa yang musuh dan keadaan lakukan kepada apa yang Tuhan sedang kerjakan. Dan lebih dari itu, Engkau siap mencurahkan berkat pengurapan-Mu yang membuat kami bisa mampu melakukan pekerjaan-Mu. Dan kami akan membawa angin yang segar dan kesembuhan, bukan hanya kepada hidup kami, tapi orang sekitar kami, dan bahkan sampai gereja, bangsa, dan juga seluruh isi dunia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Salam kemenangan. Saya Pendeta Markus Simanjuntak.